yang lalu antara Emirates dan Israel, kamu lihat mustahil, tidak mungkin. Tapi dalam 1 hari sudah bisa. Artinya sebenarnya mereka berdua, Iran dengan Israel, memang ada bisnis ya Pak? Walaupun secara politik mereka berperang ya? Kalau aku jujur sama Pak, semua ada bisnis. Jangan percaya. Sama Indonesia juga ada bisnis. Kalau ke Kaisaria, ya listrik yang di Kaisaria ini, batu bara yang di Kaisaria semua dari Indonesia. So bagaimana? So semua ada bisnis. Saya sendiri udah bawa beberapa grup dari Indonesia. Oke. Ya sangat VIP ini sedang apa? Mereka jual dan beli di Tel Aviv. So di bawah meja semua bisa. Oke, ini lanjut dulu nih ya dari pemirsa dari Zomer. Lisoy, Kak Lisoy silakan. Oke, Pak Paul, salam, Pak Paul. Shalom. Salam Pak Ramzi. Shalom Ibu. Pak Ramzi, mungkin Pak Ramzi tahu ya negara kami seperti apa dalam mengutuk Israel. Mulai dari rakyat sampai pejabat-pejabatnya. Itu banyak sekali. Nah, malah lebih banyak kutukan terhadap Israel yang kami rasakan dibandingkan dengan kutukan terhadap teroris yang memenggal kepala saudara-saudara kita seiman. Ya, itu faktanya. Nah, saya pernah ke sana, ke Israel. Tour guide-nya dulu namanya Pak Moses. Nah, saya pernah ke sana. Ya, saya perhatikan di sana, gereja-gereja di sana itu yang sudah tua-tua maupun yang masih baru, sangat terpelihara, indah, bersih, ya. Pokoknya sangat bagus gitu ya. Nah, menurut Pak, cuman ada satu ya gereja kenaikan yang persis di gerbangnya, di pintu gerbangnya ditaruh toa. Buat saya itu sangat menggelikan. Di tengah-tengah yang berkuasa siapa masih arogan, ya. Menurut Bapak nih, lebih aman mana gereja di tengah-tengah orang Israel atau gereja di tengah-tengah orang Islam Arab? Itu yang pertama. Yang kedua, itu jelas. Kita yang pertama pasti kalau di Israel lebih bersih, lebih aman kalau gereja di Israel. Lebih aman pada gereja di Palestina. Yang kedua, terjawab ya. Oh ya, betul. Saya lihat sih begitu. Saya lihat begitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana kita tahu sejarah tanah Israel di dalam Alkitab jelas ada. Dan di kitab Al-Quran itu sejarah mengenai tanah Israel bahwa itu milik orang Islam itu tidak ada. Nah, sebagai orang Arab nih, Pak Ramses, sebagai orang Arab, bagaimana pendapat Bapak itu tanah wilayah atau haknya Israel kah atau haknya Arab? Itu aja. Terima kasih Pak Ramses. Kalau pertanyaan Ibu tentang sejarah firman Tuhan, sejarah Alkitab bukan sejarah politik ya. Kalau sejarah firman Tuhan tidak ada hak buat Arab di sini. Aku juga hafal Quran semua, aku bisa bahasa Arab. Dicari Bapak Ibu dalam Quran tidak ada nama Yerusalem. So Yerusalem belum disebut dalam Al-Quran Al-Karim. So jadi di mana tempat Nabi Muhammad terenggat ke surga, aku tidak tahu sendiri. Itu juga tradisi dalam Islam. So kalau menurut mata Islam yang pertama atau Nabi Muhammad ada Yerusalem, tidak ada. So Yerusalem menjadi kota suci kemudian zaman Umayyad, bukan zaman Nabi Muhammad, zaman Islam yang pertama. Sejarah Islam dalam tanah suci ini tidak ada. Minta maaf. Ya walaupun Islam percaya kepada 25.000 nabi, so jadi Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Elia, ya semua adalah nabi dalam Islam, tapi sejarah Islam fisik di tanah suci tidak ada. Sejarah tanah suci dalam kitab sangat kaya, sangat penuh. Tanah pilihan, kalau Yerusalem pusat dunia, ibu kota Tuhan di bumi semua ada. Nama Yerusalem disebut Ibu dalam Perjanjian Lama 667 kali. Dalam Perjanjian Baru nama Yerusalem disebut 147 kali.
nama Yerusalem disebut dalam Al-Quran Al-Karim 0 kali, tidak ada. So jadi ini saya sudah jawab. So bagaimana sejarah mereka di sini? Bukan sejarah mereka di Mekah, di daerah Arab Saudi, bukan di Yerusalem. Jadi kenapa Yerusalem suci? Karena mereka mau menjadi, atau mereka mungkin cemburu sama Kristen, sama Yahudi. Kenapa mereka punya sejarah banyak di Yerusalem? Kami juga mau punya sejarah banyak di Yerusalem. Tapi ini bicara tentang sejarah firman Tuhan. Sekarang sejarah politik. On the ground. Ada apa? Saya tidak bisa tolak banyak orang Muslim tinggal di sini. Katakan, oh kamu tidak ada hak di sini. Rumahnya ada di sini. Sejarahnya ada di sini. Dia lahir di sini. So jadi ini berbicara politik. So antara politik dan sejarah harus juga hati-hati. Sejarah mereka tidak ada di sini, benar. Tapi mereka lahir sini. So bagaimana? Seperti banyak orang suku Chinese sudah ada di Indonesia. Kalau lihat matanya kamu Chinese, tinggal di Indonesia, tapi dia lahir di Indonesia. Aku tidak bisa katakan kamu orang Chinese harus pergi ke China. Begini. So sangat-sangat complicated itu. Tapi kalau sejarah fisik, sejarah firman Tuhan, tidak ada. Islam lahir di tempat lain. Tidak ada sejarah buat mereka di sini. Masjid Al-Aqsa juga. Kalau aku bicara tentang Masjid Al-Aqsa, kenapa ada 2 kubah, Pak? Tahu kenapa? Karena ada Aqsa yang pertama, Aqsa yang kedua. So jadi kubah hitam itu Aqsa yang pertama. Kubah kuning itu Aqsa yang kedua. Maksud saya antara Islam sendiri, mereka bingung di mana ada tabat atau kaki Nabi Muhammad, di mana kalau antara mereka tidak tahu sendiri dari mana dia naik ke surga. Bagaimana saya orang Kristen? Maksud saya untuk itu tempat tradisi. Jadi tidak ada bukti. Kalau tanya saya di mana Masjid Al-Aqsa yang benar, itu di Arab Saudi. Di kota ada Taif, ada 2 masjid waktu Islam mulai. Masjid yang pertama namanya Masjid Taif, masjid yang kedua, karena kalau Aqsa bahasa Arab itu apa? Aqsa yang paling jauh. Ini artinya dalam bahasa Arab, Aqsa. Jadi di kota At-Taif ada 2 masjid. Masjid yang dekat Mekah namanya Masjid Taif, yang jauh dari Mekah namanya Aqsa. So zaman Nabi Muhammad ada masjid namanya Masjid Al-Aqsa. So yang sangat benar, yang aku percaya, Masjid Al-Aqsa yang benar itu di Arab Saudi, bukan di Yerusalem. Kenapa didirikan di Yerusalem? Udah lama tradisi ini. Tapi jangan lupa di dalam kepala mereka Masjid Al-Aqsa itu di Yerusalem. Itu ya problem. Iya, luar biasa. Itu saya baru tahu tuh kalau Masjid Al-Aqsanya ada 2 tuh ya. Ini luar biasa. Ini teman-teman alap-alap YouTubers. Kubah, lihat. Ada 2 kubah di Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Ya. Aku tanya, selalu aku... Jaraknya berapa meter itu ya? Jaraknya berapa meter itu? 100-120 meter. Oke, lumayan ya. Oke. Mungkin zaman dahulu belum ada alat ukurnya kali untuk ngukur seberapa tepatnya itu kan, akurasi altimeternya. Kenapa yang dekat tembok ratapan, kenapa yang dekat gerbang di sana namanya gerbang Samba? Karena tahun 70 waktu Bait Suci hancur, bangsa Romawi sangat jahat. Mereka juga membakar sampah-sampah Yerusalem di sana. Untuk orang Yahudi mau lihat Bait Suci kamu itu tempat samba. So itu juga pertanyaan saya buat saudara saya Muslim, hanya pikir sedikit. Bagaimana Nabi Muhammad teringat ke surga dari tempat samba? Karena waktu Islam datang ke Masjid Al-Aqsa, halaman itu adalah hanya samba. Kemudian Umar bin Khattab dia tanya Sophronius, di mana tempat Masjid Al-Aqsa? Dia kurang ngerti. Tahu siapa yang tunjuk Masjid Al-Aqsa ke Khalifah Umar bin Khattab? Orang Yahudi namanya Ka'b al-Ahbar. Ini cerita Islam, bukan cerita saya. Ka'b al-Ahbar bilang, hey, aku tahu Masjid Al-Aqsa di mana. Dia membawa Khalifah Umar, dan Khalifah Umar marah karena ada samba. Dia bilang, Nabi kamu pasti teringat ke surga dari sini. Kemudian Khalifah Umar tidak setuju. Dia bilang, aku mau, Khalifah Umar katakan begitu, Pak. Aku mau mendirikan Masjid Al-Aqsa di atas Bukit Zaitun. Ka'b al-Ahbar, orang Yahudi katakan, jangan gila, tidak boleh. Kenapa? Bagaimana Nabi kamu naik dari tempat kuburan? Karena
Bukit Zaitun untuk Yahudi itu sangat najis. Sampai sekarang tidak ada satu keluarga Yahudi tinggal di sana. Kenapa? Karena Bukit Zaitun najis. Karena banyak kuburan. Menurut Bilangan pasal 19 ayat 11, firman Tuhan katakan, orang yang kena kepada kuburan menjadi najis selama 7 hari. So jadi buat orang Yahudi, Bukit Zaitun itu najis. Dia katakan, jangan, bagaimana Nabi kamu, Nabi Muhammad ringkat ke surga dari tempat najis. Ini tempatnya. Oke, dan Khalifah Umar katakan begitu. Kalau itu tempat kubah emas, karena ruang Maha Kudus, so jadi kalau saya mendirikan masjid di sini, 100 tahun kemudian Yahudi akan kembali lagi dan hancur masjid saya. Aku lebih pintar. Aku mau mendirikan masjid saya di Masjid Umar Kubah Hitam. So jadi 84 tahun kemudian Khalifah yang lain namanya Marwan bin Abdul Malik, dia katakan begitu. Aku tidak takut Yahudi. Aku mau mendirikan Masjid Al-Aqsa di tempat yang benar. So, yang percaya kepada Khalifah Umar, percaya kepada Kubah Hitam. Yang percaya kepada Marwan ibn Abdul Malik, percaya kepada Kubah Kuning. Sampai saat ini, antara dua-duanya ada dua parti. Ada yang percaya kepada Kubah Hitam, ada yang percaya kepada Kubah Kuning. So, maksud saya antara mereka tidak tahu. Itu tradisi. Tapi nggak saling bunuh ya Pak, antara penganut Kubah Hitam dengan Kubah Kuning.